Ayo, siapa lagi yang mau menantangku? Sudah kubilang, tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkanku. Tidak ada satu orang pun yang mampu menandingi kesaktianku. Akulah yang terkuat di sini. Aku tidak akan terkalahkan. Hahaha. Itulah ucapan Budi Berlin ketika baru saja ia menghabisi Braja, jawara kuat asal Bogor, Jawa Barat. Ya, Budi Berlin memang seorang raja preman yang sangat sombong. Di Terminal Bekasi, Jawa Barat, ia memang dikenal sosok yang sadis dan sangat ditakuti. Konon, karena ilmu-ilmu kesaktian yang dimilikinya, Budi Berlin sering kali jumawa dan besar kepala. Maka tak heran, banyak preman-preman atau jawara-jawara dari luar yang datang untuk menantang dan menguji kesaktian Budi Berlin. Tapi memang benar, hingga saat ini belum ada satu orang pun yang berhasil mengalahkan Budi Berlin. Semuanya harus pulang dengan kekalahan. Bahkan beberapa di antaranya harus pulang hanya tinggal nama. Hal itulah yang membuat Budi Berlin semakin sombong dan besar kepala. Bahkan seringkali ia sesumbar kepada orang-orang agar dicarikan lawan yang sepadan dengannya. Di Terminal Bekasi, Budi Berlin memiliki puluhan anak buah yang tersebar di beberapa titik area terminal. Bahkan hingga ke lokasi pasar tradisional belakang Terminal Bekasi. Karena tak hanya area terminal yang berhasil Budi Berlin kuasai, melainkan juga pasar tradisional. Setiap hari, anak buah Budi Berlin palak sana-sini, peras sana-sini, dengan alibi uang jatah keamanan. Dari mulai pedagang, pengamen, sopir angkutan umum, hingga tukang parkir, semua jadi sasaran Budi Berlin CS. Tidak ada satu orang pun yang berani menentang. Tidak ada satu orang pun yang berani bilang tidak. Ya, mereka semua takut dengan Budi Berlin. Setiap hari, Budi Berlin beserta seluruh anak buahnya hanya hidup berpoya-poya. Mereka bersenang-senang dengan uang haram hasil memalak. Mereka berpesta, mereka mabuk-mabukan, mereka bermain perempuan. Semua hal maksiat mereka lakukan setiap hari. Namun benar kata pepatah, di atas langit masih ada langit. Suatu hari, ketika Budi Berlin beserta anak buahnya nongkrong di terminal sambil meminum minuman keras, terlihat turun dari bus akap seorang bapak tua dan gadis berhijab berparas cantik. Seketika, Budi Berlin dan anak buahnya langsung terpukau melihat gadis tersebut. Dengan spontan, Budi Berlin langsung melangkahkan kakinya mendekati gadis tersebut. Ia bermaksud untuk menggodanya. Di hadapan gadis itu, Budi Berlin berkata, "Hai Neng, cantik sekali kamu," ucap Budi Berlin sembari mencolek dagu gadis tersebut. Melihat kelakuan Budi Berlin yang kurang ajar, bapak tua ayah gadis tersebut langsung marah besar. Bapak tua itu mendorong Budi Berlin sambil berkata, "Hai, jangan kurang ajar kamu. Jangan macam-macam sama anak saya," ucap bapak tua itu. Melihat Budi Berlin didorong sama si bapak tua, salah satu anak buah Budi Berlin tidak terima. Ia langsung menyerang untuk memukul bapak tua tersebut. Namun betapa terkejutnya semua orang, tiba-tiba anak buah Budi Berlin malah terpental dengan keras. Semua orang merasa heran, tak terkecuali Budi Berlin. Lantas anak buah Budi Berlin bangkit dan kembali menyerang. Namun lagi-lagi ia terpental. Ia pun kemudian meminta bantuan kepada beberapa temannya untuk menyerang bapak tua itu. Namun di luar dugaan, semua anak buah Budi Berlin yang menyerang, semuanya terpental. Mereka sama sekali tidak mampu menyentuh bapak tua tersebut.
Budi Berlin heran. Lantas tanpa menunggu lama, Budi Berlin memutuskan untuk maju menghadapi bapak tua tersebut. Boleh juga kau bapak tua, bisa ngalahin anak buah aneh. Tapi jangan harap ente bisa ngalahin aneh. Hahaha, ucap Budi Berlin. Anak buah aneh bisa terpental ketika menyerang ente, tapi tidak bagi aneh. Hahaha, sambung Budi Berlin dengan sombong. Silahkan anak muda, silahkan serang saya kalau bisa. Jangankan untuk melukai saya, untuk menyentuh kulit saya pun takkan kubiarkan. Dan saya akan memberi kamu pelajaran, karena sudah kurang ajar dengan anak saya. Ucap bapak tua itu dengan nada sedikit meninggi. Mendengar ucapan bapak tua itu, Budi Berlin langsung tersurut emosi. Tanpa menunda-nunda, ia langsung menyerang bapak tua itu. Namun betapa heran dan terkejutnya Budi Berlin. Ternyata ia benar-benar tidak mampu menyentuh bapak tua tersebut. Ia sejenak termenung. Dalam hatinya berkata, ilmu apa yang dimiliki bapak tua itu? Padahal ia merasa ilmu-ilmu yang ia miliki adalah ilmu-ilmu kesaktian tingkat tinggi. Lantas Budi Berlin bangkit. Ia kembali menyerang bapak tua itu dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Ia keluarkan seluruh jampi-jampi dan ajian yang ia miliki. Namun lagi-lagi, semua yang Budi Berlin lakukan hanya sia-sia. Ilmu-ilmu Budi Berlin sama sekali tidak berpengaruh terhadap bapak tua tersebut. Justru akhirnya, si bapak tua yang berbalik menyerang dan mendorongkan kedua telapak tangannya. Budi Berlin terpental. Ia tersungkur dengan jarak yang cukup jauh. Mulutnya berdarah. Lengannya memar terkena bebatuan dan aspal. Budi semakin heran. Mengapa bapak tua itu dengan mudah bisa menyerangnya? Bahkan tubuh Budi bisa terluka. Padahal ia sudah menguasai ilmu-ilmu kebal tingkat tinggi. Budi Berlin pun penasaran. Ia bangkit dan mencoba untuk menyerang kembali. Ia keluarkan seluruh kemampuannya. Ia keluarkan ajian-ajian dan ilmu pamungkasnya. Namun lagi-lagi, semua sia-sia. Bapak tua itu tetap tidak bisa tersentuh. Hingga akhirnya, bapak tua itu benar-benar menyerang Budi Berlin. Budi Berlin dibuatnya tak berdaya. Ia terkapar. Setelah itu, si bapak tua menyentuh dan mengusap dada Budi Berlin sambil membacakan doa-doa. Budi Berlin terpingkal-pingkal. Ia merintih-rintih, bahkan beberapa kali berteriak seperti kesakitan. Setelah itu, Budi Berlin lemas. Hai anak muda, sekarang kamu tidak bisa menjadi manusia sombong dan kurang ajar lagi. Dari awal saya sudah tahu bahwa kamu itu memiliki ilmu-ilmu hitam. Maka itulah kamu hidup sombong. Sekarang kamu sudah kuberi pelajaran. Seluruh ilmu kesaktian yang kau miliki sudah kucabut. Sekarang kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Bertobatlah, jadilah manusia yang lebih baik anak muda. Ucap bapak tua itu dengan nada menasehati. Usut punya usut, ternyata bapak tua tersebut adalah seorang kiai asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia pun merupakan seorang ahli ilmu hikmah yang sangat tersohor di daerahnya. Yang tentunya ilmu-ilmu bapak tua itu sudah pasti sangat tinggi. Dan bapak tua itu bernama Kiai Abu Hori. Beliau pergi ke Bekasi bersama anak gadisnya bertujuan untuk menghadiri acara pernikahan saudaranya yang tinggal di Bekasi. Pantas saja, ilmu-ilmu Budi Berlin tidak ada apa-apanya di hadapan bapak tua itu.
ternyata beliau bukan orang sembarangan. Ya, memang benar, di atas langit masih ada langit. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa langit itu tidak selamanya tinggi. Demikian rangkaian kisah tentang takluknya raja preman paling sombong di tangan seorang bapak tua dari kampung. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.